politik, LSM, ormas, media, komunitas-komunitas apapun, ya kan, tempat forum diskusi apapun, itu semuanya yang disebut dengan infrastruktur politik. Ya, jadi ada suprastruktur politik dan ada infrastruktur politik. Nah, kita sebagai rakyat itu pasti akan selalu berproses di infrastruktur politik yang harapan dan tujuan akhirnya supaya nanti kita bisa bergabung ke dalam suprastruktur politik. Paham ya sampai situ bahasa Bapak? Contoh, Farel, cita-cita kamu apa, Rel? Farel atau Arel, Pak? Farel. Cita-cita saya menjadi polisi, Pak. Polisi. Nah, polisi itu kan bagian dari suprastruktur politik yang memang ada di ranah eksekutif, yaitu presiden. Ya kan? Nah, kalian sekarang kan sedang berproses mencari pengalaman, bentuk kegiatan, ikut ekskul atau yang lainnya dengan harapan suatu hari nanti kalian bisa bergabung ke dalam forum suprastruktur. Setiap warga negara arah hidupnya udah diarahkan ke sana selama kita menjadi warga negara Indonesia. Ya, kan, dan itu siklusnya akan berputar. Contoh, orang-orang yang udah aktif TNI, Polri, yang lainnya, mereka kan udah masuk di suprastruktur nih. Mereka udah pensiun, udah selesai, dan akhirnya balik lagi menjadi masyarakat sipil biasa. Tapi kan mereka tetap punya keinginan, ambisi untuk masuk lagi ke dalam suprastruktur politik. Maka jenderal-jenderal di kita ada yang bikin partai politik, ada yang bikin LSM, ya kan? Dengan tujuan dan harapan mereka suatu hari nanti bisa masuk lagi ke dalam rangkaian suprastruktur. Karena akan ada ambisi yang namanya manusia itu. Jadi sangat disayangkan kalau kita sebagai warga negara yang memang waktunya untuk berproses di infrastruktur itu kalian lewati gitu saja. Apa ada orang tua saya mau orang berpengaruh, Pak, orang tua saya punya pangkat di kerjaannya. Karena banyak warga negara yang mereka tidak berproses di infrastruktur, tahu-taunya masuk di suprastruktur. Yang terjadi apa? Ya sekarang karena tidak berpengalaman, karena tidak punya bagaimana jejak pengalamannya selama dia ada di infrastruktur, ya kan, justru ada yang muncul apa, permasalahan sekarang, ada yang melakukan suap lah, perbuatan yang cuma ngejar materi lah dan yang lainnya. Justru kalau warga negara berproses di infrastruktur dengan segala apapun yang dibutuhkannya, begitu dia masuk ke suprastruktur, itu akan lebih memudahkan kalian menghadapi permasalahan yang ada di negara kita. Ya, jadi harapan Bapak, ya kalian harus paham juga suprastruktur itu apa di kita. Ya jelas di Undang-Undang Dasar 45 kita semuanya tercantum, baik itu tugas maupun fungsi dan kewenangannya. Hanya yang Bapak ingin tekankan adalah ada dua unsur penentunya, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Jadi sebelum kita bergabung kepada lembaga suprastruktur, diproses dulu dong di infrastruktur diri kitanya. Mau aktif dulu dong kitanya, mau cari pengalaman dulu dong kita jadi infrastruktur. Jadi jangan cuma diam saja, nggak berbuat apa-apa kalian. Karena dari bekal infrastruktur, nanti kalian akan bawa kepada infrastruktur. Karena profesi apapun yang ada di undang-undang, itu bagian dari suprastruktur. Ya, nah ini penjelasan singkat terkait dengan suprastruktur dan infrastruktur. Nah, terkait dengan suprastruktur kan jelas itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 kita kan dari awal kemerdekaan memang ada beberapa kali perubahan dan amandemen. Ya, nah makanya ini yang Bapak tampilkan ini adalah yang terakhir kali di amandemen di tahun 2002. Nah, makanya setelah di amandemen ada perubahan. Ya. Perubahannya yang pertama, tidak ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. Artinya seperti apa yang Abel tadi di atas, semuanya sejajar. Yang paling tingginya adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang kedua, MPR bukan lembaga tertinggi negara. Kalau dulu waktu zaman awal kemerdekaan sampai Orde Baru, presiden itu dipilihnya oleh DPR, oleh MPR.
Sekarang kan presiden dipilihnya oleh rakyat. Jadi akhirnya MPR bukan lembaga tertinggi lagi, tapi undang-undang lah yang tertinggi. Yang membedakannya adalah fungsi dan kewenangan. Setiap lembaga yang ada di negara secara utamanya, yang membedakan adalah fungsi dan kewenangannya. Yang lainnya sama. Ya. Dan terakhir, setelah di amandemen, setelah perubahan, lembaga negara tidak hanya eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi ada eksaminatif juga. Artinya setiap lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu kedudukannya. Kayak KPK, kayak Komnas HAM, dan yang lainnya. Ya, itu penjelasan tentang aspek dari suprastruktur dan infrastruktur. Harapan Bapak ya tadi, kalian jangan berbicara pada saat yang penting ngalamin, ngikutin apapun yang menjadi arahannya. Justru begitu kalian berbicara praktek, kalian udah laksanakan, kalian harus bisa menguraikan teorinya juga, kalian harus tahu. Karena apa? Nanti kalian akan bisa lebih menikmatin antara praktek yang sudah diberikan dengan teori yang udah kalian pelajari. Karena hidup kita ini begitu kita ada lahir udah diatur oleh negara. Nah. Tinggal kita menyadari bisa apa tidak kita melaksanakan itu semua. Ya, jadi apapun level kalian selama berproses di masyarakat menjadi warga negara sipil biasa yang belum masuk ke dalam rangkaian suprastruktur, itu bagian dari kita sedang berproses menjadi warga negara di lingkungan kita masing-masing dengan segala partisipasinya. Paham sampai sini? Paham? Siap, paham, Pak. Ada pertanyaan? Siap, paham, Pak. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau sampaikan? Ngerti semua ya? Bapak hanya menguraikan dari aspek itu aja dulu, suprastruktur dan infrastruktur, karena emang tugasnya Bapak berikan terkait itu semua. Sisanya bisa kalian baca di UKBM. Harapan Bapak itu, ya meskipun kita kadang-kadang tidak memperhatikan teorinya, tapi mau nggak mau, teori ini bagian dari penguat supaya kita sadar kalau kita ini memang hidupnya sudah diatur oleh negara. Makanya kita sekarang ada di dalam rangkaian infrastruktur, jangan sia-siakan apa yang sudah kalian alami secara proses kehidupan kalian. Karena proses kalian masih panjang. Jadi jangan sia-siain waktu kalian kalau cuma misalkan hanya untuk mengabaikan itu semua. Karena begitu nanti kalian masuk ke suprastruktur, kalian nggak punya bekal apa-apa selain apapun itu semua kayak pengalaman, ya, jam apa dan yang lainnya, nantinya kalian akan sulit menghadapi lingkungan yang ada di suprastruktur. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ngerti ya? Kalau ngerti, Bapak cukupkan juga nggak lama biar kalian bisa ngerjain tugas-tugas yang kalian emang harus selesaikan. Yang punya Bapak selesaikan juga, jangan sampai yang terlambat. Mudah-mudahan bisa segera diproses minggu depan. Bapak kirimkan lagi, ya kan, termasuk hal-hal yang terkait dengan nanti informasi-informasi terbaru seperti itu. Ya. Dari Bapak cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.